Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pagi ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di bulan suci Ramadan. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena memang tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah. Mulai bulan Rajab yang kemarin kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi kan tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan yang sama. Ada yang kemarin sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah, ada yang tanggal 1 Ramadan baru nyicipi Ramadan itu dipanggil oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun doanya sama, tetapi kan tidak semuanya belum tentu diberikan hak yang sama. Belum tentu semuanya diberikan kesempatan yang sama. Maka dari itu kita hari ini wajib bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tentu dengan harapan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan, tetapi ini penting untuk diketahui. Materi berkaitan dengan ilmu faraid atau hukum waris. Bapak Ibu sekalian, di masyarakat itu seringkali terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membagi harta waris. Tetapi kesalahan ini seringkali berulang kali, dianggap sesuatu yang biasa. Contoh begini, ketika seseorang itu meninggal dunia, itu biasanya hartanya langsung diwaris, dibagi secara hukum waris. Kebiasaan ini tidak tepat sebenarnya, karena di dalam Islam itu ada 3 kewajiban sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Kewajiban yang pertama adalah tajhizul mayyit, biaya perawatan jenazah. Ini wajib Bapak sekalian. Nah, nyun sewu, orang Jawa, Surabaya lah pada umumnya, kota-kota besar pada umumnya itu, orang meninggal itu kan pakai biaya, Pak. Gini boten? Pakai biaya. Mulai dari persiapan, pemakaman, termasuk biaya makamnya kan bayar, Pak. Bukan gratis itu. Makanya kalau di Surabaya ini kan jangankan yang hidup, yang mati aja harus bayar gitu. Jadi semuanya bayar, dan itu semua dibebankan kepada harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi itu. Termasuk juga masuk dalam kategori biaya perawatan jenazah. Ini adalah biaya perawatan selama dia opname di rumah sakit. Sebelum meninggal dia mungkin bolak-balik masuk rumah sakit, habis sekian juta, itu semua dibebankan kepada harta si mayit yang meninggal ini. Itu. Dan terus kalau nggak diambilkan dari harta itu, siapa yang mau nanggung? Itu. Nah, ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat, orang meninggal langsung dibagi. Padahal itu keliru. Dikurangi terlebih dahulu biaya perawatan jenazah, termasuk yang tukang gali kubur dan sebagainya, Pak Mutinnya dan sebagainya lah itu. Itu semua karena memang harus bayar gitu, Pak. Saya kadang-kadang ya agak-agak ketawa juga gitu. Kalau kita ke kuburan itu ya, tanya ke tukang gali kubur itu, gimana Kang gitu? Jawabannya mesti sepi Kang, gak ada yang mati gitu. Tukang gali kubur itu doanya banyak orang yang mati gitu, karena dia punya pekerjaan gitu. Nggak juga lah ya, tapi itu adalah niatnya membantu. Tapi bagaimanapun juga karena kita masyarakat ya harus memperhatikan kesejahteraan mereka juga. Jadi pertama soal biaya perawatan jenazah. Di Surabaya ini yang saya tahu itu sampai ada kelas ekonomi, ada kelas yang bisnis, kira-kira begitu ya. Di Surabaya Utara itu kalau yang kelas ekonomi harga sekian, yang kelas ini. Jadi model-model pemakaman itu ada gitu. Artinya apa? Bayar di Surabaya itu, nggak ada yang gratis. Itu semua dibebankan kepada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit tadi itu. Itu satu ya. Yang kedua, ada namanya hutang.
Orang ini hutang ini biasanya cicilan. Orang Surabaya kan terutama yang pegawai-pegawai itu biasanya kan senang nyicil juga, Pak. Beli rumah nyicil, mobil ya nyicil dan seterusnya. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, maka hutang ini, cicilan ini harus dilunasi dulu. Dilunasi, diambilkan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu wajib. Kalau tidak, terus siapa yang nanggung? Itu. Nah, muncul pertanyaan begini, Ustaz, kalau misalnya ada orang meninggal, tidak punya harta sama sekali, justru yang banyak itu hutangnya. Terus apakah kita berhak menerima warisan? Ya apanya mau diwaris kalau harta warisnya sudah habis? Ya hutangnya itu yang diwaris, gitu. Artinya ahli warisnya itu punya kewajiban membayarkan hutangnya orang tua yang meninggal itu. Itu wajib, Pak. Nah, banyak orang kadang-kadang lepas tangan, carnoai itu. Padahal ya kasihan juga orang tua yang meninggal terus dia meninggalkan banyak hutang itu kasihan juga. Ya, kalau dalam hadis itu mu'allakun bainas sama'i wal ard. Nyawanya itu terkatung-katung gitu. Orang meninggal, orang tuanya meninggal punya hutang enggak dibayarkan oleh ahli warisnya itu. Itu kasihan. Tapi kadang-kadang ada juga memang senangnya tuh ngutang. Oleh keluarganya diingatkan untuk tidak ngutang terus. Akhirnya bosan juga keluarganya, Pak. Carnoai gitu. Ada yang model-model begitu. Nah, jadi hutang ini wajib. Terus yang ketiga ada namanya wasiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada di antara keluarga kita itu meninggal, itu harus diperhatikan wasiatnya ini ada enggak. Dan wasiat ini bedanya ada wasiat, ada hibah. Ada wasiat, ada hibah. Kalau wasiat ini diucapkan pada saat dia masih hidup, tetapi harta itu baru beralih kepemilikannya nanti setelah dia meninggal dunia. Itu wasiat. Tapi kalau hibah diucapkan sekarang, ya sekarang juga harta itu beralih kepemilikannya. Lalu umpama saya bilang, ya sudah mobil ini saya berikan, ya itu hibah sudah. Dan wasiat ini perbedaan yang kedua, batasannya sepertiga. Kalau hibah nggak ada batasan sepertiga, jadi berapapun boleh dihibahkan gitu, ya. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa wasiat, hutang semuanya itu adalah harus dicatatkan, ada pencatatan yang jelas, hitam di atas putih. Jadi nggak bisa secara lisan saja, nggak bisa. Kenapa? Karena ini nanti akan memberikan peluang kepada orang lain untuk mengklaim bahwa dia menerima wasiat. Itu bisa jadi. Makanya saya bilang wasiat, hutang itu harus ada pencatatan, Pak. Ada hitam di atas putih. Syukur-syukur dinotariskan. Syukur-syukur itu. Kalau enggak ya minimal ada bukti tulisan lah. Ditandatangani, dimatrai, disaksikan oleh siapa, itu harus ada. Karena pengalaman yang pernah saya tahu, saya ini kan berkali-kali diundang oleh orang menyelesaikan konflik warisan. Saya pernah nangani itu di Gresik. Di Gresik itu begitu orang ayahnya meninggal dunia, anak pertama ini mengklaim dirinya itu menerima wasiat dari bapaknya tambak. Adiknya tidak terima. Lalu saya tanya, Pak, sampai menerima wasiatnya itu ada siapa? Enggak ada siapa-siapa, Ustadz. Pokoknya bapak pernah berdua dengan saya di tambak, lalu ngomong ke saya, menecong le aku mati, ya tambak iki PN ambilan gitu. Nah, adiknya itu menuduh ini mengada-ada. Ini mengada-ada karena nggak ada saksi, nggak ada apa-apa, ya orang tuanya juga nggak pernah bilang dan sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau wasiat ini tidak dicatatkan, hutang ini tidak dicatatkan, itu akan menyisakan masalah nanti itu. Karena orang itu akan mengklaim, ini bapak dulu pernah berwasiat sekian gitu. Tapi ketika ditanya siapa saksinya nggak ada. Itu terjadi, Pak. Ya. Nah, saya ini pernah juga kasus di Gunung Anyar. Ini masalah hibah ini. Masalah hibah, tadi kan saya bilang hibah itu nggak ada batasan. Jadi ada orang meninggal dunia, punya anak 3. Kebetulan memang orang sugih, orang kaya. Rumahnya itu 3. Ditum satu-satu, Pak. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga dikasih rumah satu-satu. Hibah ya. Karena ini sudah dihibahkan, lalu ibunya ini, istri bapaknya, ya ibunya itu ya, kan suami istri, suaminya meninggal, anaknya 3 dikasih rumah satu-satu karena memang rumahnya 3. Ibunya ini itu dikoskan
Dan kenapa kalau dikoskan? Alasannya adalah karena ibu nggak punya hak. Rumah ini semua sudah dihibahkan kepada anak-anak. Jadi ibu dikoskan. Ini juga masalah, Pak. Makanya kalau orang tanya ke saya, Ustadz apa enak dihibahkan? Ya nggak apa-apa juga, tapi hati-hati. Dihibahkan itu harus hati-hati. Karena anak itu meskipun berasal dari darah daging yang sama, tapi watak, watuk dan wahingnya itu nggak sama. Gimana buatan? Nggak sama. Ada yang serakah, ada yang ngalah, tahu ngalah ya apa? Nerimoan, ya, nerimo impandrum. Ada yang nafsu banget kalau sama duit itu, ada Pak, segala macam lah gitu. Jadi di kisahnya di Surabaya ini, ibunya itu dikoskan. Padahal niat orang tua itu ngasih itu karena kasihan sama anak, wis ndang mari nanti kalau saya meninggal nggak menyisakan masalah, wis rumah ditum satu-satu. Ternyata ibunya dikoskan, disuruh ngungsi. Itu terjadi. Ada lagi di daerah Surabaya Utara ini, di daerah Simokerto. Bapaknya belum meninggal, ibunya juga belum meninggal, cuma sudah sepuh sakit-sakitan. Anaknya ini datang, Pak, aku tak jaluk warisan dhisik. Mari ini aku metu. Engko lek wis mati aku gak rene maneh. Lah ini masalah juga. Padahal warisan itu terjadi ketika ada pihak yang meninggal dunia. Lah kalau nggak ada orang yang meninggal dunia namanya nggak ada warisan, Pak. Tapi oleh anak ini diminta. Aku tak jaluk warisan dhisik, maring ini aku wis metu, gak rene maneh. Kalau wis mati, ya wis omah iki opo jarine adik-adik. Aku tak jaluk dhisikan. Lah itu ini terjadi, Pak. Masyarakat begini ini banyak sekali. Di Surabaya numpuk kasus-kasus begini ini banyak. Saya kebetulan sering menangani masalah begini ini. Termasuk juga yang sering ditanya oleh orang itu, Ustadz, kenapa di dalam Islam itu ada pembedaan? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Padahal kan sama-sama anak gitu. Ya saya jawab begini. Pertama, itu dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain sudah jelas. Yang kedua, kalau menggunakan akal logika itu masuk akal juga. Karena laki-laki ini kenapa dapat 2? Laki-laki ini kan punya kewajiban menghidupi anak dan istrinya. Bapak-bapak ini kalau menikah kan punya kewajiban mencarikan sandang, pangan, papan, gitu kan? Sandang, pangan, papan, paketan, ces-cesan, Pak. Itu wajib bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nikah, wis melok bojone tok selamat. Ndak perlu cari rumah, ndak perlu kerja cari nafkah, ndak perlu, wis pokoknya ndak perlu mikir lah gitu. Pokoknya patuh sama suaminya, pokoknya sandang pangan papannya itu sudah selesai gitu. Jadi ketika kita menggunakan logika itu pantas juga Allah menentukan 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tetapi kan Islam ini agama yang solutif. Islam ini kan agama yang selalu memberikan jalan keluar. Jika dipandang pembagian 2:1 itu tidak mencerminkan keadilan, maka ada solusinya. Solusinya apa? Ya hibah itu. Umpama gini lah. Ini kasus di Sidoresmo. Jadi ada bapak ibu suami istri itu ya, punya anak 2, laki perempuan. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang laki-laki ini nikah dapat orang Sulawesi, nggak pernah pulang wis, ikut istrinya di sana. Bapaknya sakit, masuk rumah sakit itu nggak pernah pulang. Begitu meninggal, anak ini kemudian datang. Beberapa hari kemudian bilang sama ibu, saya minta warisannya bapak. Iya nak, nanti dikasih. Oke. Ternyata mintanya 2:1. Jadi adiknya yang perempuan itu dikasih 1, yang dia minta 2. Jadi minta 2 kali lipat gitu. Ibunya merasa nggak terima karena dianggap, lewong selama ini ibumu adikmu nak sing ngerawat bapakmu ini, masuk rumah sakit ya, wirawiri ke rumah sakit, yang nganter itu adikmu, ya dibagi sama rata lah, jangan 2:1. Anak laki-laki ini tidak terima. Nggak bisa bu, ini perintah Allah dalam Quran itu memang 2:1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah ibunya itu penasaran, telepon saya, Ustadz apa benar di dalam Islam memang begini? Saya bilang ya benar memang. Loh kenapa kok begitu Ustadz? Saya jawab, ini terjadi bu karena kesalahan orang tua yang tidak ngerti. Kalau orang tuanya ngerti, mesti nggak akan terjadi begini. Loh kenapa kok begitu?
Coba seandainya dulu waktu bapak masih sakit-sakitan itu, anak perempuan ini dikasih dulu dengan jalur hibah. Anggaplah misalnya 1 M misalnya Pak ya, hartanya itu. Kasih 250 juta. Berarti kan harta itu kan sisa 750 juta. 750 juta ini kalau dibagi 2:1, berarti kan laki-laki dapat 500, yang perempuan dapat 250. Tapi kan perempuan itu sudah dapat duluan dengan cara hibah 250. Jadi kalau di total ya sama-sama 500. Sebenarnya Islam itu solutif. Jadi kalau nanti dipandang pembagian 2:1 ini tidak adil, ya bagaimana orang tua itu harus bijaksana gitu. Nah ini kan akibat orang tua tidak mengerti, sehingga kemudian timbul masalah begini-begini ini gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dan ini terjadi, ini di Sidoarjo ini terjadi ini. Jadi begini-begini ini banyak Pak. Saya ini kan sering diundang masalah begini ini, menyelesaikan masalah warisan dan sebagainya. Nah tapi ada yang bertanya begini, Ustadz 2:1 itu apa hukum Islam? Ya saya jawab hukum Islam, karena itu kesepakatan. Tetapi sebelum itu disepakati, masing-masing harus tahu posisinya, porsinya masing-masing. Maksud saya begini, misalnya anak laki-laki pertama ini harus tahu dia posisinya. Saya anak laki-laki, saya dapat sekian, adik saya perempuan dapat sekian. Setelah itu silakan berembuk menyepakati, ya sudahlah dibagi sama rata aja, enggak apa-apa, itu boleh. Karena yang terjadi di Menganti ini, Gresik, anak yang pertama ini koyok gawat gitu Pak ya, yo gitu. Sudah Ustaz, saya ndak ngotak-ngatik hartanya bapak saya, sudah tak kasihkan adik saya semua, saya ndak mau ngambil, saya mau mandiri. Bener tak Pak? Nggih pun. Hitung saya Pak. Setelah hitung, anak laki-laki ini ternyata dapat 200 juta sekian, saya lupa, 200 juta lebih pokoknya itu. Ternyata yang terjadi berubah Pak. Yang awalnya bilang ndak minta warisan, menjadi minta. Nggih, kula mundut mawon Pak Ustadz katanya. Saya ambil aja Pak Ustadz, ini lumayan dapat 200 juta lebih nih katanya. Iso tuku Innova kira-kira gitu ya. Itulah saya bilang, masing-masing sebelum itu harus tahu. Saya sebagai anak laki-laki saya dapat sekian, adik saya perempuan dapat sekian. Setelah itu silakan berunding, mau dibagi sama rata atau tidak. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau masing-masing tidak tahu, ini jadi masalah nanti di kemudian hari itu. Makanya saya bilang, yang sudah disepakati itu hukum Islam juga, asalkan dia sudah tahu sebelumnya itu bahwa dia posisinya sekian, dapatnya sekian dan sebagainya gitu. Al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Jadi boleh bersepakat untuk membagi warisan secara merata, itu boleh, tidak apa-apa. Ini yang bagus di perumahan Mandiri Cito itu Pak. Itu kan ada perumahan Bank Mandiri, itu bagus itu. Begitu bapaknya meninggal dunia, saudaranya 4, yang pertama laki-laki, yang adiknya perempuan 3 semua. Itu saya tawarkan, ini mau banding 2:1 gimana? Boten Pak Ustadz, dibagi sama rata mawon. Nggih, kula adik niku sami mawon, sami-sami anak. Sama-sama berjuang untuk orang tua. Dibagi sama rata aja Ustadz. Tapi sampai anak laki-laki dapat sekian Pak gitu. Boten pun dibagi sama rata mawon. Oh, ini bagus Pak. Ini justru kakak tertua memberikan contoh kepada adiknya, tidak serakah gitu ya. Ada yang mentang-mentang yang anak pertama ngambil kata, ngambil banyak, itu ada gitu. Ini kasus di Manuan. Malam saya diundang, selesai, besok paginya 5:30 ditelepon. Pak Ustadz, tadi malam itu belum tuntas katanya. Loh kenapa kok belum tuntas? Jadi kakak saya yang pertama ini nampaknya diprovokasi oleh istrinya. Jadi istrinya itu Pak memprovokasi suaminya. Sampai niku Mas, anak mbarep, anak pertama sampai niku lanang. Joko sing akeh ngene ya jenenge wong lanang diprovokasi, akhir gegeran ambek adik-adik. Makanya saya bilang, hukum waris itu kalau ada konflik mesti ada pihak ketiga itu. Entah itu ipar atau mantu. Itu kadang-kadang jadi provokator. Makanya jenengan kalau berposisi sebagai mantu, sebagai ipar, ndak usah melok-melok wis. Iku apa jarin sak duluran wis mari. Itu lebih aman. Karena mesti kalau ikut-ikut tuh ada masalah, Pak. Ada masalah itu. Tuh.
Ini kasus di Jombang kemarin itu. Sebelum Ramadan saya menyelesaikan ini di Jombang itu. Masalah tanah gitu. Tanah ini kan karena orang tuanya sudah lama, jadi belum dijual kan. Ini ikut harga sekarang apa ikut harga dulu? Saya bilang ya ikut harga sekarang, wong belum dibagi. Tapi kalau sekarang saya berat Ustaz mau ngasih, sekarang harganya mahal gitu. Kenapa nggak dikasih pada waktu itu? Makanya saya bilang hukum waris ini kadang-kadang karena masalah waktu juga. Jadi begitu orang tua meninggal dunia, itu segera nggak dibagi. Baginya itu nanti 10 tahun, 20 tahun ketika terjadi masalah. Itu masalah juga. Padahal harusnya itu kalau sudah selesai, kalau sudah meninggal orang tua itu ya berembuk saja. Tidak usah terlalu lama. Karena semakin lama semakin menyisakan masalah. Semakin menyisakan masalah itu. Di Dupak Pasar Turi itu, paman dengan ponaan Pak, bawa celurit itu, asli saudara kita juga orang Madura itu, bawa celurit, itu saya yang mendamaikan itu. Ternyata kasus ini orang tuanya sudah meninggal tahun 80, kurang lebih tahun 80-an. Baru kemarin dibagi tahun 2019, 2 tahun yang lalu ini saya ingat. Jadi berapa tahun itu? 39 tahun. 39 tahun harta warisnya orang tua itu nggak dibagi-bagi, sehingga kemudian generasi berikutnya itu tukaran. Makanya kalau orang itu meninggal dunia segera dibagi. Nah keyakinan kita Jawa dan Madura itu sama kadang-kadang. Kuburane bapak saya basang dulu, bagi-bagi waris. Dan justru seperti itu yang bagus. Segera dibagi biar tuntas. Setelah itu baru dibikin kesepakatan. Nih bagiannya sampean. Udah ayo disepakati, tanda tangan semuanya, selesai gitu. Itu. Nah, masalah tanah ini juga sering dijombangin kan masalah tanah. Ustaz, ini tanah ini mau diikutkan harga sekarang Pak dulu. Harga sekarang gitu belum dijual hartanya. Yang kedua, termasuk yang sering kali terjadi itu, rumah induk ini gimana Ustaz? Karena kalau lebaran kayak nanti Idul Fitri kan saya pengen pulang. Kalau ini dijual kan saya tidak punya rumah induk. Gimana ini? Kalau ini dikuasai kakak tertua misalnya, kan saya kayaknya asing ke sini gitu. Gini Pak. Pertama, bisa tidak dijual dengan cara apa ya? Ya saat huluran gitu, ngecoki, nomboki. Saudara yang paling mampu siapa silahkan ditomboki, ya berarti milik dia gitu. Sisa yang lain itu berarti numpang, kira-kira begitu kan, cuma rumah induk. Atau yang kedua, kalau mau sama-sama punya hak milik, itu jangan dijual tapi diwakafkan. Diwakafkan untuk pribadi, untuk keluarga, bukan wakaf untuk umum. Karena wakaf itu ada dua, ada wakaf khairi untuk umum, ya mungkin masjid ini wakaf juga mungkin. Ada wakaf dzurri yang memang untuk keluarga. Makanya beberapa pondok pesantren di Jawa Timur itu sistemnya wakaf dzurri, wakaf untuk keluarga. Jadi siapapun sepanjang dia masih punya hubungan nasab, itu punya hak. Jadi lebaran dia pulang. Siapapun yang memangku pondok pesantren, dia berhak menempati rumah itu. Itu ada di Jawa Timur ini banyak. Jadi kalau tidak mau dijual ya diwakafkan untuk keluarga. Jadi kalau lebaran itu bisa pulang. Besok kumpul-kumpul dan semuanya punya hak yang sama. Tidak ada yang mendominasi gitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan berkaitan dengan soal hukum waris ini. Ini penting saya sampaikan karena memang di masyarakat sering terjadi dan pasti terjadi. Jenengan kan tidak mungkin hidup selamanya Pak. Ada batas usia. Nggih kula sami. Ada batas usia. Ketika kita meninggal dunia itu kan pasti ada harta yang ditinggalkan, walaupun mungkin nggak terlalu banyak, tapi kan ada. Nah ini gimana caranya kita ini nanti meninggal dunia itu dalam keadaan, dalam tanda kutip, jangan menyisakan masalah kepada anak keturunan kita. Sudahlah selesaikan itu masalah harta ini, gitu. Nah, Ustadz, apakah orang tua itu tidak usah mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu saja? Ya penting juga ilmu. Tapi harta itu juga penting Pak, ya, karena yang dzurriyatan di'afa di dalam Al-Quran itu ada 3 penafsiran. Jangan sampai kalian tuh meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah itu ada 3, lemah ilmunya, lemah imannya, lemah ilmu pengetahuannya. Maka 3-tiganya ini menjadi penting. Jadi 3-tiganya menjadi penting. Kenapa selalu saya bilang
meninggalkan harta kepada anak itu penting, meninggalkan ilmu juga jauh lebih penting, meninggalkan iman dan takwa, dalam arti menanamkan iman dan takwa itu paling penting. Karena iman dan takwa ini yang kemudian menjadikan anak kita jauh lebih baik. Kalau cuma menyisakan uang, belum tentu anak kita baik. Tapi kalau sudah meninggalkan iman dan takwa, insya Allah anak kita jauh lebih baik dan tidak akan tukaran hanya karena perbedaan masalah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Saya kira itu, jika memang ada pertanyaan nanti pribadi aja, tidak usah di forum ini karena waktu sudah habis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.